Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlia Utami Arja, peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 4, Kelompok 2, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji, Ibu Coach saya, Ibu Nurlia Mkom, pada mentor, Ibu Nes Halimah Escape. Pada kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Mobilisasi Dini pada Ibu Nifas Pos Operasi Seksiu Sesar melalui Komisi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Ruang Nifas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Biodata singkat saya, nama Arlia Utami Arja, AMDK, nomor induk pegawai 1986-1220-2020-12-2010. Jabatan saya bidang terampil, unit kerja saya RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Visi dan misi organisasi, visinya itu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Misi yang pertama, mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit, serta sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, serta mengembangkan promosi pelayanan kesehatan rujukan. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Kemudian ketujuh, kolaboratif. Identifikasi isu. Berdasarkan hasil observasi dan tanya jawab wawancara dengan teman kerja saya di ruang Nifas, itu menemukan 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan mobilisasi dini pada Ibu Nifas Pos Operasi Seksiu Sesar di ruang Nifas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Ini keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu fungsi ASN sebagai pelayan publik. Yang kedua, belum optimalnya pemberian informasi tentang pemenuhan nutrisi pada pasien postpartum. Keterkaitan dengan agenda 3 itu dengan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga, isu ketiga, belum optimalnya pelaksanaan 6 langkah cuci tangan oleh petugas dalam upaya pencegahan infeksi. Itu kaitannya dengan manajemen ASN. Penetapan core isu yang ingin dijadikan prioritas isu utama itu menggunakan teknik USG. Yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan mobilisasi dini pada Ibu Nifas Pos Operasi Seksiu Sesar di ruang Nifas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. U-nya itu 5, S-nya 4, growth-nya 4. Jadi totalnya 13 itu menempati peringkat pertama. Yang kedua, belum optimalnya pemberian informasi tentang pemenuhan nutrisi pada pasien postpartum. Urgensinya itu 4, seriousness-nya 3, growth-nya 3, total 10 itu menempati peringkat kedua. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan 6 langkah cuci tangan oleh petugas dalam upaya pencegahan infeksi. Urgensinya itu 3, seriousness 3, growth-nya 3, yang totalnya 9, itu peringkat ketiga. Maka dari penetapan core isu itu dengan metode WSG itu menemukan dalam peringkat pertama itu belum optimalnya pelaksanaan mobilisasi dini pada Ibu Nifas Pos Operasi Seksiu Sesar di ruang Nifas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Buktinya memperkuat isu yang dipilih, yaitu pertama ini ada gambar data Ibu Nifas Pos Operasi Sesar dengan hari rawatannya. Karena di mana kalau Ibu tidak melakukan mobilisasi dini, dia akan lama masa rawatannya. Jadi yang biasanya target cuma 3 hari pulang, ini menjadi 4 hari dan 5 hari. Kemudian ada Ibu Nifas Pos Operasi Sesar yang belum melakukan mobilisasi dini. Analisis core isu, yaitu isunya belum optimalnya pelaksanaan mobilisasi dini pada Ibu Nifas Pos Operasi Seksiu Sesar di ruang Nifas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Penyebabnya itu pertama, kurangnya kepedulian Ibu Nifas Pos Operasi Seksiu Sesar akan pentingnya mobilisasi dini dalam mempercepat masa pemulihan.
Yang kedua, kondisi fisik ibu yang lemah, pos operasi sesar. Kemudian yang ketiga, rasa cemas dan khawatir ibu nifas pos operasi seksi sesar. 4, keterbatasan waktu petugas dalam pemberian edukasi. Kelima, kurangnya dukungan dari keluarga. Keenam, pelaksanaan mobilisasi dini yang belum optimal. 7, belum tersedianya media edukasi. Dampak yang ditimbulkan jika tidak diselesaikan, pertama itu masa rawatan ibu nifas pos operasi sesar menjadi lebih lama. Kedua, terhambatnya aktivitas ibu nifas pos operasi seksius sesar dalam melakukan bonding attachment. Yang ketiga, resiko terjadinya perdarahan pada ibu nifas pos operasi sesar. Yang keempat, penyembuhan luka operasi menjadi terhambat. Kemudian untuk gagasan untuk pemecah isu itu optimalisasi mobilisasi dini pada ibu nifas pos operasi seksius sesar melalui komisi komunikasi, informasi, dan edukasi di ruang nifas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan yang akan saya lakukan nantinya di tempat saya bekerja itu yang pertama, menelaah SOP tentang pelaksanaan mobilisasi dini pada ibu nifas pos operasi seksius sesar untuk mengidentifikasi kebutuhan komisi, itu komunikasi, informasi, dan edukasi di ruang nifas RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Ini berkaitan dengan manajemen SM. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan itu pertama mempelajari SOP mobilisasi dini, kemudian kedua meminta saran dan masukan kepada mentor ataupun kepala ruangan mengenai rencana komisi, ketiga membuat rencana komisi yang akan dilakukan, keempat meminta izin kepada kepala ruangan melaksanakan konsep komisi, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Outputnya yang pertama itu memahami SOP mobilisasi dini, kemudian kedua mendapatkan saran dan masukan dari mentor ataupun kepala ruangan mengenai rencana komisi ini, yang ketiga mendapatkan konsep komisi yang akan dilakukan, empat mendapatkan persetujuan dari kepala ruangan yang keterkaitan substansi mata pelatihan itu berkaitan dengan orientasi pelayanan, di mana dalam memahami dan memenuhi kebutuhan pasien, saya terlebih dahulu menelaah SOP tadi tentang mobilisasi dini. Yang kedua, accountable itu melakukan tugas dengan rasa bentuk tanggung jawab. Ketiga, kompeten. Saya terus belajar untuk meningkatkan kompetensi dengan mempelajari SOP. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan ini mewujudkan visi RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional, dan mendukung misi RSUD yang pertama, yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui tata kelola rumah sakit, serta standarisasi sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Penguatan nilai organisasi dalam kegiatan menelaah SOP mobilisasi dini pada ibu nifas pos operasi seksius sesar untuk mengidentifikasi kebutuhan komisi ini yang dirancang memberi penguatan pada nilai dasar berakhlak, yaitu accountable. Kegiatan kedua itu merancang komisi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bentuk leaflet, poster, dan video pelaksanaan tahapan mobilisasi dini. Ini kaitannya dengan manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan referensi untuk bahan edukasi, kemudian meminta saran dan masukan dari mentor ataupun kepala ruangan mengenai bahan edukasi yang akan diberikan. Kemudian 3, menyusun desain leaflet dan poster. 4, membuat video singkat tentang tahapan pelaksanaan mobilisasi dini. Kelima, bekerja sama dengan tim PKRS rumah sakit dalam penyusunan desain leaflet dan poster, kemudian mencetak leaflet dan poster mobilisasi dini. Outputnya itu mendapatkan referensi untuk bahan edukasi, kemudian kedua mendapatkan arahan dan masukan dari mentor maupun kepala ruangan. 3, tersusunnya leaflet dan poster. 4, tersedianya video pelaksanaan mobilisasi dini. 5, terlaksananya kerjasama dengan tim PKRS rumah sakit. 6, leaflet dan poster tersedia. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu dengan accountable, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi dalam kegiatan merancang komisi ini dalam bentuk leaflet, poster, dan video pelaksanaan tahapan mobilisasi itu berkontribusi mewujudkan visi RSUD Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional, dan mendukung misi ketiga yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang aman,
bermutu, serta mengembangkan promosi pelayanan kesehatan rujukan. Penguatan nilai organisasi itu memberi penguatan pada nilai berakhlak yakni akuntabel. Kegiatan ketiga, melakukan komisi dengan leaflet, poster, dan video singkat pelaksanaan mobilisasi dini kepada Ibu Nifas, Pos Operasi Seksu Sesar, dan keluarga. Tahapan kegiatan itu meminta persetujuan kepada Ibu Nifas, Pos Operasi SC dalam melakukan komisi. Kemudian kedua, melaksanakan komisi dengan leaflet dan poster kepada pasien dan keluarga, memberikan penjelasan maksud dan tujuan edukasi, 4. Memberikan informasi terkait dampak dan manfaat dari mobilisasi. Kemudian kelima, menunjukkan video singkat pelaksanaan mobilisasi dini kepada pasien atau keluarga via handphone. Outputnya yang pertama mendapat persetujuan dari Ibu Nifas dulu, pos operasi seksu sesar. Kedua, terlaksananya komisi melalui leaflet dan poster. Pasien dan keluarga mengerti maksud dan tujuan edukasi. 4. Pasien dan keluarga sudah paham akan dampak dan manfaatnya. Dan kelima, pasien dan keluarga telah paham tahapannya mobilisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu pertama orientasi pelayanan, kedua akuntabel, kemudian kompeten. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Implementasi kegiatan ini mewujudkan visi RSUD Kabupaten Aceh Tamiang yakni menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional serta mendukung misi ke-1 mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit, serta sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Penguatan nilai organisasi ini memberi penguatan pada nilai berakhlak yakni berorientasi pelayanan. Kegiatan keempat, melakukan pelaksanaan mobilisasi dini pada Ibu Nifas Pos Operasi Seksu Sesar dengan menerapkan komisi. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan persiapan petugas dulu, kedua melakukan persiapan pasien, membantu pasien dalam melakukan tahapan mobilisasi dini, 4. Mengajarkan kepada keluarga untuk ikut membantu pasien dalam melakukan mobilisasi dini. Outputnya, petugas dalam keadaan siap. Kedua, pasien dalam keadaan siap juga untuk mendapatkan tindakan. Ketiga, pasien merasa terbantu dalam pelaksanaan tahapan mobilisasi dini. 4. Keluarga paham akan pelaksanaan tahapan mobilisasi dini. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi itu mewujudkan visi rumah sakit Kabupaten Aceh Tamiang yakni menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional serta mendukung misi ke-1 yakni mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit serta sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Penguatan nilai organisasi itu memberi penguatan pada nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Kegiatan kelima, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan mobilisasi dini dengan penerapan komisi yang telah dilakukan pada Ibu Nifas Pos Operasi SC. Tahapan kegiatan itu menanyakan secara langsung kepada Ibu Nifas Pos Operasi SC mengenai tahapan mobilisasi dini. Kemudian kita melihat langsung kepada Ibu Nifas dalam melakukan mobilisasi dini. Ketiga, mencatat hasil evaluasi dalam catatan perkembangan pasien. 4. Melaporkan hasil evaluasi kepada kepala ruangan dan mentor. Nama pasien sudah paham tahapan mobilisasi dini, outputnya. Yang kedua, pasien sudah melakukan mobilisasi secara mandiri. 3. Tercatatnya hasil evaluasi dalam catatan perkembangan pasien. 4. Kepala ruangan dan mentor menerima hasil evaluasi. Keterkaitannya dengan mata pelatihan itu yang pertama terkaitan dengan berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, yang ketiga YL. Kontribusi terhadap visi misi organisasi itu implementasi kegiatan dari mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan mobilisasi dini dengan penerapan komisi itu berkontribusi dalam mewujudkan visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yakni menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional, serta mendukung misi mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit serta sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Penguatan nilai organisasi ini, kegiatan ini memberi penguatan pada nilai berakhlak akuntabel dan berorientasi pelayanan.
Ini jadwal kegiatan saya yang nanti akan saya aktualisasikan dan saya lakukan di tempat bekerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.